Baik. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya pagi ini anak-anak Ibu? Iya, terima kasih. Semua anak-anak Ibu pagi ini cerah ya. Mungkin karena baru berlibur malam mingguan. Jadi pas kita memulai pelajaran di hari Senin, semuanya dalam keadaan sehat. Itu yang patut kita syukuri, bahwa Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali datang ke sekolah ini untuk mengadakan pembelajaran kita berikutnya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Silakan ketua kelas Nora. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya Nora. Iya, Bu. Baik, untuk selanjutnya, sebelumnya Ibu akan absen dulu. Apakah nanti ada anak-anak Ibu ini yang tidak hadir? Yang pertama, Nora. Hadir, Bu. Tengku. Saya, Bu. Pia. Pia, mana Pia? Hadir? Hadir, Bu. Iya, hadir ya. Fitri. Hadir, Bu. Iya, terima kasih. Iis. Hadir, Bu. Romaisa. Romaisa Hadir, mana? Bu. Ada? Hadir. Oh iya, terima kasih. Irma. Hadir, Bu. Siti. Hadir, Bu. Nur Ulfa. Hadir, Bu. Neni. Hai, Bu. Iya, semuanya hadir. Berarti sudah siap kita untuk memulai pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu. Baik. Ibu. Ya. Saya belum di absen, Bu. Oh, maaf, Ibu terlupa. Ibu Yus hadir? Hadir, Bu. Hadir. Terlambat tadi, Yus? Enggak, Bu. Tidak. Maaf, Ibu terlupa tadi ya, Nak ya. Iya, Bu. Oke, iya semuanya sudah hadir, tidak ada yang terlambat. Ibu ucapkan terima kasih, berarti masih di anak-anak Ibu semuanya masih dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran pagi ini. Udah siap anak-anak Ibu? Siap, Bu. Udah siap semuanya ya kan? Jangan nanti buka pelajaran, ada yang garuk-garuk kepala, ada yang pegang-pegang perut karena lapar. Pagi ini udah makan semuanya tidak? Sudah semuanya ya? Sudah, Dua kali makannya. Iya, itu yang terpenting. Kalau kita sudah sarapan dari rumah, berarti konsentrasi kita nanti untuk belajar pasti. Setuju enggak anak-anak? Setuju. Kelas Surabaya? Luar biasa. Baik. Ibu akan mengirimkan di WA Group, nanti diperhatikan ya anak-anak, ada di sana Ibu kirimkan untuk pretest kita. Tolong diperhatikan, dibuka ya Nak, di WA Group sudah Ibu kirimkan. Ada Ibu buat di sana doa soal, jadi tolong dikerjakan sebentar, Ibu tunggu. Kemudian setelah selesai anak-anak kerjakan, kembali lagi Ibu tunggu di Japri Ibu ya, dikirimkan ke WA Ibu. Ibu tunggu sekitar 1 menit aja untuk mengerjakannya, karena Ibu rasa itu mudah, nggak sulit kok. Ya, Bu. Ya anak-anak ya, benar-benar dikerjakan supaya nanti nilainya bagus. Ya. Sudah, Bu. Sudah dikirimkan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah yuk anak-anak. Sudah, Bu.
semuanya sudah selesai dan cepat dikerjakan. Berarti semuanya sudah belajar ya. Tidak lagi mengharapkan buka-buka buku dulu. Sudah ada semuanya di dalam otak. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Oke, selanjutnya kita akan mengulang kembali materi yang ibu sampaikan minggu lalu. Ya kan? Terakhir kita kan belajar hari Jumat kemarin. Ya, anak-anak ibu? Ya, Bu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Saya, Bu. Iya, Tengku silakan. Ya, mengidentifikasi teks berita, Bu. Oh iya, betul. Mengidentifikasi teks berita. Mengidentifikasi teks berita. Nah, mengidentifikasi teks berita itu berarti di sana yang yang Ibu sampaikan minggu kemarin yaitu mengenai unsur-unsur berita. Siapa yang masih ingat dari anak-anak Ibu ini unsur-unsur berita? Saya, Bu. Ya, Ulfa. Ya, unsur-unsur berita yaitu adik Simba atau biasa disebut dengan 5W 1H. Apa, di mana, kapan, siapa, di mana, bagaimana. Iya, bagus sekali. Unsur-unsur berita itu ada 6 yang kita sebut dengan adik Simba ya. Apa? Di mana? Di mana? Kapan, kenapa, bagaimana, Bagaimana? Oke, terima kasih buat anak-anak ibu semuanya. Kemudian, selain kita mempelajari unsur-unsur berita, ya, apa lagi yang kita pelajari minggu kemarin? Siapa lagi yang ingat? Saya, Bu. Coba tunjuk tangan. Saya, Bu. Iya, Nora, silakan Nora. Menjelaskan pengertian teks berita, Bu. Iya, betul sekali. Menjelaskan pengertian teks berita. Nah, ada lagi yang ingat pengertian teks berita? Saya, Bu. Ingat, Bu. Siapa? Siapa? Saya, Bu. Oh, Irma dulu ya. Irma dulu, biar kita dengar dulu pagi ini suara Irma. Ayo Irma, silahkan. Berita adalah suatu informasi atau laporan tentang hal yang sedang atau terjadi di mana penyampaiannya dilakukan melalui media cetak, siaran TV, radio, media online kepada khalayak ramai, Bu. Iya, betul sekali. Nah, berarti pembelajaran kita minggu lalu, minggu kemarin, anak-anak ibu semuanya masih mengingatnya. Oke, beri dulu aplaus. Terima kasih anak-anak ibu semuanya sudah tahu Mas dan masih mengingat pelajaran kita minggu lalu. Sekarang kita mau melanjutkan materi kita masih berhubungan dengan teks berita. Ya, masih berhubungan dengan teks berita, tapi bukan lagi yang mengidentifikasi. Untuk kali ini, pertemuan kali ini, kita akan mempelajari, ada yang tahu nah? Selanjutnya apa materi kita kali ini? Ada yang bisa nak? Nyimpulkan, Bu. Saya, Iya. Bu. Siapa? Coba, Fitri. Judul berita termasuk struktur berita, Bu. Iya, kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Baik, untuk lebih lanjut, anak-anak ibu semuanya, perhatikan ya yang mau ibu sebentar ya anak-anak ibu. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah bisa dilihat anak-anak ibu? Sudah, Bu. Masih proses, Bu.
Sudah, Bu. Sudah, Sudah semuanya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kali ini pada pertemuan ini kita akan membahas KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian di sini apa yang akan anak-anak Ibu capai setelah nanti kita mempelajari materi ini? Yang pertama, menelaah struktur teks berita yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Kemudian yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang diharapkan nantinya dari anak-anak Ibu semuanya, mampu menentukan struktur teks berita yang dibaca dan didengar. Yang kedua, mampu menentukan kaidah kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Nah, ini yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Sekarang, Ibu akan mencoba menyampaikan materi kita yang berhubungan dengan struktur teks berita. Ya, kita akan membahas struktur teks berita. Ibu harap ketika nanti Ibu menyampaikan materi ini, anak-anak Ibu semuanya tolong dipahami, karena nanti akan ada tugas yang akan Ibu berikan kepada anak-anak Ibu semuanya. Jadi nanti kalau anak-anak Ibu bermain-main ketika Ibu menyampaikan materi, takutnya nanti ketika Ibu bagikan LKPD-nya, anak-anak bingung mengerjakan tugasnya. Bisa ya anak-anak Ibu ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur teks berita. Nah, sebelum Ibu jabarkan, sebelum Ibu sampaikan materi ini, ada yang sudah membaca di rumah anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah ya. Coba Neni, satu saja sebutkan struktur berita. Struktur berita 5W1H, Bu. Berarti anak Ibu ini tidak membaca di rumah. Bukan unsur-unsur yang Ibu tanya, nah. Tahu, Bu. Kepala berita. Coba, Nora, Oh Nora, iya, kepala berita, maaf, Bu. Tubuh Apa, berita. Nora? Berita, Bu. Berita. Iya. Sumber Iya. berita, Bu. Kepala berita. Yang pertama, kepala berita. Dengarkan ya, Neni ya. Tadi Neni Iya, salah Bu. menjawabnya. Neni tadi Iya, maaf, sampaikan Bu. struktur itu unsur-unsur. Salah Iya, itu ya, Bu. Nak ya. Jadi nanti perhatikan di sini apa yang Ibu sampaikan ini supaya nanti pas kita melakukan penilaian harian, Neni tidak salah lagi menjawab. Iya, siap, Bu. Ini ya. Iya. Baik, yang pertama seperti yang disampaikan teman kalian Nora, struktur berita itu adalah kepala berita. Ya, kepala berita ini biasanya berita isi bagian kepala berita atau yang disebut juga dengan lead. Dalam teks berita, yakni yang ada di dalam kepala berita ini adalah unsur-unsur berita itu atau yang kita kenal dengan unsur berita itu adik Simba. Itu yang ada di dalam kepala berita. Ya, itu yang ada di dalam kepala berita. Jadi kalau anak-anak Ibu tahu adik Simba itu, pasti nanti untuk menentukan struktur berita itu gampang. Karena udah ada dulu, udah paham dulu kita mengenai unsur-unsur beritanya. Jadi ketika nanti kita menentukan strukturnya, sudah gampang anak-anak Ibu, tidak sulit lagi. Tapi kalau tidak tahu konsep unsur-unsur berita itu, Ibu juga takut. Nanti pastinya anak-anak Ibu kebingungan. Tapi kalau sudah tahu di sini, mudah-mudahan
apa nanti yang akan dikerjakan di LKPD, semuanya anak-anak pasti bisa. Itu ya yang pertama, unsur struktur teks berita yang pertama yaitu kepala berita. Nah, kemudian yang kedua, tubuh berita. Coba Tengku baca dulu penjelasan dari tubuh berita. Ya Bu, tubuh berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan dari LED. Unsur adik Simba yang ada di LED dikembangkan lebih jelas dan lebih terperinci lagi pada bagian ini. Iya, paham di sini anak-anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, pasti paham. Nah, kalau di dalam kepala berita itu masih ringkas dibuat di sana bagian dari adik Simbanya. Masih secara umum, ya, masih gambaran umum saja. Tetapi kalau di dalam tubuh berita ini lebih diperinci lagi, dijelaskan apa yang sudah disampaikan di kepala berita. Jadi lebih diperinci peristiwa-peristiwa yang terjadi di kepala berita itu dijabarkan kembali. Ya, kalau di dalam tubuh berita. Tubuh berita. Nah, yang terakhir, struktur teks berita yang terakhir yaitu ekor berita. berita. Ekor berita. Coba ke nomor apa? Baca dulu, Nak. Bagian ini, ekor berita, bagian ini bisa memuat simpulan berita maupun informasi yang tidak terlalu penting. Iya. Kalau untuk ekor berita, ini adalah bagian terakhir dari struktur berita. Kalau kita lihat nanti di dalam berita, ini adalah terdapat pada paragraf terakhir teks berita. Jadi gampang ya nak ingatnya ya. Kalau kepala berita di atas, kemudian tubuh berita di tengah, dan ekor berita Di di akhir. akhir. Sama kalau Di kita bawah. contohkan. Ya, sama kalau kita contohkan di tubuh kita, ya kan? Berarti kepala kita ini kita contohkan sebagai kepala Kepala berita. berita. Dari badan kita ke sini, ini adalah tubuh berita. Tubuh berita. Tubuh berita. Ini adalah ekor. Ekor berita. Gampang untuk mengingat struktur dari Teks berita. berita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Biar kita lanjut ke yang berikutnya. Paham semuanya anak-anak Ibu? Paham, Paham, Bu. Bu. Paham. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut untuk berikutnya, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Ya, kaidah kebahasaan teks berita itu ada 6. Sudah dapat dilihat, Nak, yang Ibu tayangkan? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Udah, Bu. Jelasin anak Ibu ya. Ya. Iya. Ya. Yang pertama, bahasa baku. Nah, biasanya kalau yang bahasa baku ini Ibu rasa sudah tahu semua ya, anak-anak? Iya, dah, Bu. Biasanya bahasa baku itu langsung ada dalam pikiran kita itu, bahasa baku itu berarti kata-kata yang sudah ada atau yang sudah termuat di dalam KBBI. Iya. Jadi apa-apa kata-kata yang ada di dalam sebuah teks, kalau kita ragu apakah ini sudah baku atau tidak, boleh langsung nanti kita lihat di dalam KBBI. Ya, itu cara termudah untuk menentukan sebuah kata itu baku atau tidak. Itu yang pertama untuk kebahasaan teks berita. Kemudian yang kedua, coba dibaca dulu. Ibu suruh dulu si Romaisa. Yang mana, Bu? Yang untuk kaidah kebahasaan teks kebahasaan Yang kedua. Iya, yang kedua, Nak. Ya. Ya. Kalimat langsung. Kalimat langsung diapit oleh tanda baca petik 2.
Contohnya, masyarakat dilarang mendaki dalam radius 2 km dari kawah Gunung Selamet. Paparnya. Oke, kalimat langsung. Ciri yang paling mudah untuk kita menentukan kalimat langsung itu atau melihat kalimat langsung itu di dalam sebuah teks atau di dalam sebuah paragraf, anak-anak ibu harus langsung ingat, kalau ada kita temukan di sana tanda petik. Ya, kalau ada tanda petik 2 di sana, diapit oleh tanda petik, kalimat itu berarti itu adalah merupakan kalimat langsung. Ya, merupakan kalimat langsung. Berbeda nanti dengan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat tidak langsung kan sudah ada orang ketiga yang menyampaikan informasi yang kita sampaikan kepada orang lain. Tapi kalau kalimat langsung hanya ada 2 personilnya. Satu, 2, si penyampai dan yang mendengar. Ya, kalimat langsung. Yang jelasnya untuk anak-anak ibu semua, ingat bahwa ciri pertama yang harus kita lihat di dalam penulisan kalimat langsung adalah kalimat itu diapit oleh tanda petik. Baik, berikutnya kalimat tak langsung. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalimat tak langsung ini berarti sudah ada orang ketiga yang mau menyampaikan informasi yang kita sampaikan kepada orang lain. Udah paham ya kalau kalimat tidak langsung? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Untuk yang keempat, Ibu minta dulu si Via. Coba Via. Mana Via? Baik, Bu. Iya. Saya, Bu. Ya. Yang keempat, kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contoh, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, beranalogi, dan lain-lain. Iya, kata kerja mental. Kalau dikatakan kata kerja mental ini anak-anak Ibu, berarti apa yang kita pikirkan itu orang lain tidak tahu sebelum kita sampaikan. Ya. Apa yang mau kita lakukan sebelum kita buat aksi kita orang lain tidak akan bisa tahu. Jadi itu yang dikatakan kata kerja mental. Ya, memikirkan. Apakah sekarang anak-anak Ibu tahu semua apa yang sedang Ibu pikirkan? Tidak kan? Tidak, Ibu. Anak-anak Ibu tahu apa yang sedang Ibu bayangkan hari ini? Tidak, Tidak. Ketika Ibu menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran Ibu, apa yang sedang Ibu bayangkan, sesudah Ibu sampaikan, baru anak-anak Ibu tahu kan? Oh, Ibu hari ini sedang membayangkan makan di restoran yang paling mewah, misalnya, ya kan? Setelah Ibu sampaikan kan baru kalian tahu apa yang ada di dalam pikiran Ibu. Itulah yang disebut kata kerja mental. Ya, paham anak Ibu? Paham, Oke, selanjutnya konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Ya, ini gampang ini ya, Nak ya. Nggak sulit. Nah, yang terakhir adalah keterangan waktu dan tempat. Nah, di dalam teks berita ini akan selalu kita lihat bahwa akan ada di sana nanti yang menyatakan tempat dan juga yang menyatakan waktu. Tahu nanti menemukan itu ya anak-anak Ibu? Iya, Bu. Tahu. Oke, sampai di sini kaidah kebahasan yang Ibu jelaskan sudah dipahami anak-anak Ibu? Sudah, Paham, Bu. Iya, terima kasih. Berarti semua anak-anak Ibu pagi ini konsentrasinya penuh untuk mengikuti Pelajaran. Iya, kelas Surabaya. Luar Luar Yes, yes. biasa. Iya, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan contoh berita yang sudah Ibu tentukan di sini. Mana dia judul berita, mana dia kepala beritanya, kemudian sampai kepada ekor berita. Jadi nanti ketika Ibu membuat atau memberikan tugas kepada anak-anak Ibu,
seperti ini nanti yang anak-anak Ibu buat. Menentukan pada teks berita, mana judul berita, mana kepala beritanya, mana tubuh beritanya, kemudian mana ekor berita. Jadi di sini Ibu buat dulu contohnya. Jadi nanti anak-anak Ibu tidak kebingungan untuk menentukan struktur dari teks berita. Boleh dicermati anak-anak Ibu yang Ibu tampilkan? Ya, Bu. Dicermati. Ya, Bu. Ya, tidak perlu Ibu bacakan, dicermati. Ini dia judul berita. Kemudian yang Ibu buat tanda tulis merah, itu yang diperhatikan ya anak-anak Ibu ya. Ya, Ya, kepala Ibu. berita, kemudian ini tubuh berita. Tubuh berita sampai yang terakhir ekor berita. Sudah dapat dilihat anak-anak Ibu contohnya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah paham anak-anak Ibu? Sudah. Ibu. Paham ya, baik, terima kasih. Nah, setelah Ibu sampaikan materi ini, mulai dari struktur teks berita sampai kepada kaidah kebahasaan teks berita. Sampai di sini anak-anak Ibu ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya anak-anak Ibu? Ada, Bu. Ya, silakan. Apakah judul berita termasuk struktur teks berita, Bu? Iya, terima kasih Irma. Merupakan pertanyaan yang bagus sekali. Ya, nah mungkin Irma ini bertanya karena di dalam contoh yang Ibu sajikan ini ada mungkin Irma lihat di sini judul berita ya. Sementara tadi pas Ibu terangkan, Ibu sampaikan materi bahwa struktur berita itu hanya ada hanya ada tiga. Nah, sementara di contoh yang Ibu buat ini ada judul ya. Baik, kembali Ibu ingatkan bahwa struktur teks berita itu hanya ada tiga, yaitu mulai dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, kalaupun Ibu buat di sini judul berita, ini bukanlah bagian dari struktur berita. Karena kalau kita lihat di buku kita, buku paket kita ya, diperhatikan buku paket anak Ibu. Kita di halaman di halaman 12. Ya, tidak ada judul. Yang ada itu adalah mulai dari kepala berita seperti piramida piramida terbalik. Jadi diawali dia mulai dari kepala berita, tubuh berita, dan ya paham Irma? Paham Irma? Ya, Bu. Sudah. Oke. Nah, sudah selesai Bu sampaikan materinya. Sekarang anak-anak Ibu akan Ibu kelompokkan untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di grup. Ada? Anak-anak Ibu semuanya, seperti biasanya, Ibu tidak akan ganti ya kelompoknya, tetap. Ya, udah tahu ya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Mana tahu ada yang terlupa ya, Ibu ingatkan. Untuk kelompok 1, Nora, Ulfa, Fitri, Mila. Untuk kelompok 2, Iis, Romaisa, Iya. Kelompok 3, Isyana, Irma, Neni, dan Siti. Sudah dilihat semuanya ya? Oke. Sekarang silakan membentuk kelompoknya, bergabung dengan kelompoknya, karena Ibu akan memberikan tugas kelompok yang akan anak-anak Ibu kerjakan semua. Sudah dilihat, Nah? Sudah dilihat berita yang mau dikerjakan? Udah, Ibu. Sudah. Oke, seperti biasa ya anak-anak Ibu. Yang mau dikerjakan di sini adalah menentukan struktur teks berita. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, menentukan kaidah kebahasaan teks berita.
berita. Udah paham anak-anak Ibu? Udah, Bu. Ya, baik. Sekarang silakan dikerjakan. Ibu kasih waktunya 10 menit. Cukup ya anak-anak Ibu? Baik, Bu. Ya, 10 menit. Bu. Tolong. Bu. Nah, perhatikan anak-anak Ibu semuanya. Tolong selama mengerjakan tugas kelompoknya, jangan terlampau ribut, nanti mengganggu kelompok sebelah. Akhirnya hilang konsentrasi mereka untuk mengerjakan. Jadi suaranya cukup di kelompoknya saja ya. Bisa anak Ibu? Ya, Bu, siap. Ya. Ibu silahkan dikerjakan ya 10 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Irma, Ya. bagi tugas Baik, ya. Irma, terus. Nora, ya. Ya, Is. Ya. Nora, sana, Nanti udah kalau badan. udah Ya. Ya, Oke. saya cari Bu nomor ya. Sama sini ngerjakan Terus kayak nanti gini. Mengerjakan yang kepala berita ya, Raya. Oke. Saya cari kepala beritanya. Sini sama Ya. Dewi, Irma, Kak Indah, sama Ayo kubunya ya, Nora. ya. Ya, ya. Ya. Kita kerjakan. Ya. Ayo kita kerjakan, nanti baru kita satukan per paragrafnya. Oke. Ya. Ayo semangat anak-anak Ibu ngerjakannya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Semuanya harus Iya. aktif. Jangan Iya. menunggu temannya. Harus berbagi supaya cepat Bu, selesai. ini kita tentukan paragrafnya kan, Bu? Paragraf berapa? Iya, yang betul. menjadi berita, begitu, Bu? Iya, betul. Tentukan Iya. paragrafnya. Dilempar kayaknya. Oh, ada Iya, nanti Iya. buat aja Oke. anak-anak Ibu setiap kelompok dengarkan Ibu Sudah sampai sebentar. ekor berita ini ya. Iya, nanti anak-anak Ibu Iya. dengarkan Ibu sebentar. Ya, Anak-anak Bu. Ibu semuanya hanya tinggal menentukan paragraf keberapa dia yang termasuk kepala berita, paragraf keberapa tubuh berita, dan paragraf keberapa ekor berita. Paham ya? Iya, Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Tengku sudah selesai? Sudah, Nora. Ya, Bu, udah selesai. Kita gabungkan ya. Irma, Kita Ini gabungkan selesai, dulu. Kakek. Dengan Ulfa, dengan Ini, Fikri Bu. juga ini. Kita satukan dulu. Ayo, kita Nanti gabung. Nora baca ya, Nora. Oke, siap-siap. Saya kirimkan ya, Siti. Iya, ya. Nanti kita gabung. Ibu, kami kelompok 1 sudah selesai, Ibu. Bu Herti. Oh iya, kelompok 1 sudah. Bu. Selesai. Kelompok 1 sudah. Kita tunggu kelompok 2 dan kelompok 3. Harus sekaligus sama, baru nanti bisa kita Kelompok 2 juga presentasi. sudah Kita selesai. sudah, Ibu. Kelompok 3 udah, Bu. Kelompok 2 udah, Bu. Kelompok 1 sudah. Sudah. Kelompok 2 sudah. 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 Kelompok 3 sudah. Udah, Bu. Sudah. Sudah, berarti semuanya sudah. Oke, mantap. Tinggal kita presentasikan Presentasi. setiap kelompok. Oke, udah siap? Setiap kelompok sudah siap untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya? Siap, Siap, Bu. Bu. Siap. Oke, baik. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau Baik, Bu. membacakan perwakilan dari kelompok 1? Saya, Bu Nora. Iya, silakan Nora. Yang lantang Dibacakan suaranya ya, Nak, ya. semuanya ini, Bu. Kami bacakan semua ya, Bu. Iya, betul. Yang lantang suaranya ya, Nak, ya, biar teman-teman Bu. yang lain bisa mendengar. Baik, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Saya perwakilan kelompok 1 membacakan hasil diskusi kami. Judul berita, Jokowi waspada krisis menjaga pasokan pangan wajib dilakukan. Struktur berita. Nah, bagian kepala berita itu paragraf ke-1 dan 2. Paparan isinya, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali pentingnya menjaga pasokan pangan di tanah air. Hal ini dikarenakan krisis pangan yang sedang melanda sejumlah negara di dunia. Tubuh berita, yaitu paragraf 3, 4, 5, 6, dan 7. Paparan isinya, kita pun harus hati-hati dan harus waspada terhadap yang namanya krisis pangan. Jangan sampai terjadi di negara kita, Indonesia. Oleh sebab itu, menjaga pasokan pangan wajib, ujar Jokowi di sela-sela peninjauan dan penanaman kepala
kepala ganja bersama para petani di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain pasokan pangan, Presiden juga menegaskan pentingnya menjaga distribusi pangan agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah di Indonesia. Sebab ketimpangan pangan dapat mengakibatkan harga pangan ikut meningkat. Jokowi juga mendorong para petani untuk mulai menanam komoditas pangan yang bisa menjadi substitusi bahan pangan impor. Misalnya, gandum ini bisa dicampur dengan cassava, dicampur dengan gosrum, dicampur dengan sagu. Saya kira ini dapat mengurangi impor kita, katanya. Terakhir, Presiden pun menegaskan pentingnya menjaga nilai inflasi bahan pangan agar stabil sehingga tidak menurunkan daya beli masyarakat. Menjaga inflasi bahan makanan, bahan pangan harus dijaga inflasinya sehingga kenaikan harga yang tidak memberatkan daya beli masyarakat. Tambahnya sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan potensi kekurangan pangan dan kelaparan yang bisa melanda 800 juta warga dunia tak segera dicari solusinya. Oleh karenanya, Presiden meminta agar lahan yang tidak produktif mulai diproduktifkan kembali. Baik. Terima kasih Nora. Siapa yang bisa menanggapi dari penampilan kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan Pia. Iya, menurut kelompok kami, apa yang dibacakan oleh kelompok 1 itu untuk struktur, kepala berita, dan tubuh berita sudah benar, Bu. Tapi untuk ekor berita, menurut kelompok kami itu ada di paragraf 7 dan 8, Bu. Iya, terima kasih. Baik, penampilan dari kelompok 1 sudah kita dengarkan. Betul, memang Ibu sampaikan di sini bahwa para berita tersebut, ekor beritanya hanya ada pada paragraf ke-7 dan 8. Oke, sudah paham semuanya mengenai struktur dan kaidahnya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah semua kita mempresentasikan baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada pertemuan ini. Siapa anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Siti silakan. Ya. Struktur teks berita itu ada 3, Bu. Yang pertama, kepala berita. Yang kedua, tubuh berita. Yang ketiga, ekor berita, Ibu. Oke, yang lain? Siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Nora, ya, silakan Nora. Ya. Kemudian ada lagi, Bu, kaidah kebahasaan, diantaranya penggunaan bahasa baku, penggunaan kalimat langsung, penggunaan konjungsi bahwa, penggunaan kata kerja mental, dan penggunaan keterangan, Bu. Iya, betul. Ada struktur 3, kemudian ada kaidah kebahasaan sebanyak 6. Itu harus semua anak-anak Ibu ingat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan post-test, sudah Ibu bagikan di WA Group. Ya, sudah Ibu bagikan di WA Group. Tolong dikerjakan baik-baik, jangan asal dibuat saja. Nanti akan mempengaruhi nih nilai. Dan kemudian terakhir Ibu beri tugas untuk anak-anak Ibu semua untuk dikerjakan di rumah. Ya, menulis, mencari sebuah berita dan tentukan di sana struktur beritanya. Hanya strukturnya saja. Ibu tidak suruh menentukan kaidahnya. Hanya strukturnya. Itu tugasnya di rumah ya, Nana. Ya, Bu. Akan Ibu tagih di pertemuan berikutnya. Nah, untuk mengakhiri materi kita kali ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk menutup. Pada ketua kelas, Nora, silakan ditutup. Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita, marilah kembali kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih.